Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di I Start With Jesus. Di pagi hari ini saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu melimpah bagi kehidupan setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang di dalam hadirat-Nya dan kita bawa hati kita siapkan hati kita untuk kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang di tangan Bapak Ibu Saudara, karena nanti kita juga akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mengenal setiap kita. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita sampai kedalamannya. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bahkan memintanya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yang percaya kembali kita katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, tinggal dalam-Mu kami rindukan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal lebih dalam lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik, Yesus Bapa yang kekal. Sebab itu kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu, hanya Engkaulah Tuhan segalanya. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus. Oh, Hosana bagi-Mu, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan, terlebih dari segalanya. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatan-Mu heran, agung dan perkasa. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dahsyat lagi. Sebab satu hal yang kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami tinggikan Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita katakan lagi bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
katakan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami katakan lagi, Tuhan, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Shalom, selamat datang di I Start with Jesus. Terima kasih karena hari ini Anda kembali memilih memulai hari bersama dengan Yesus. Nah, sebelum kita menjalani berbagai aktivitas, mari kita terlebih dahulu mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu sebabnya tema hari ini berbicara tentang pikiran menentukan arah hidup. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami diizinkan hari ini untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk menangkap setiap pesan firman Tuhan dan mengerti dengan benar, sehingga kami dapat mempraktekkan yang di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan satu pertanyaan yang sederhana. Apa yang paling banyak memenuhi pikiran Anda akhir-akhir ini? Apakah itu tentang pekerjaan? Apakah tentang kesehatan? Apakah tentang anak-anak Anda? Atau tentang kondisi keuangan? Atau mungkin tentang kegagalan yang belum bisa Anda lupakan sampai hari ini? Nah, tahukah Anda bahwa hidup kita itu sering kali bergerak mengikuti arah pikiran kita? Artinya begini, apa yang terus kita pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Dan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, pada akhirnya akan membentuk arah hidup kita. Nah, karena itu, peperangan terbesar dalam hidup orang percaya seringkali bukan terjadi di luar diri kita, tetapi justru di dalam pikiran kita. Atau dengan kata lain, pertempuran yang paling hebat bukan terjadi di Iran, bukan terjadi di Selat Hormuz, saudara. Tapi terjadinya di dalam pikiran kita. Makanya Roma pasal 12 pada ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perhatikan baik-baik di sini. Paulus tidak berkata berubahlah dengan berusaha lebih keras. Paulus juga tidak berkata berubahlah dengan memperbaiki semua perilakumu terlebih dahulu. Melainkan Paulus berkata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya begini, perubahan hidup itu dimulai dari perubahan cara berpikir. Saya ulangin ya, perubahan hidup itu dimulai dari perubahan cara berpikir. Jadi kalau hidup mau berubah, ya rubah dulu cara berpikirnya. Sesederhana itu. Kata pembaharuan itu menunjukkan sebuah proses yang terus berlangsung. Itu bukan sesuatu yang terjadi sekali lalu selesai. Bukan begitu. Nah, setiap hari Tuhan ingin memperbaharui cara kita memandang diri kita sendiri, cara kita memandang orang lain, cara kita memandang masalah, bahkan cara kita memandang masa depan kita. Kenapa? Karena sebelum Tuhan mengubah keadaan kita, seringkali Tuhan terlebih dahulu mengubah
cara kita melihat keadaan tersebut. Hebat ya. Ini yang seringkali kita nggak paham atau nggak ngerti atau keskip sama kita. Karena banyak orang berkata, kalau keadaan saya berubah, saya pasti akan lebih tenang. Nah, tetapi firman Tuhan justru mengajarkan sebaliknya dari apa yang orang dunia katakan. Ketika pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan, maka kita mampu menghadapi keadaan dengan cara yang berbeda. Sekalipun situasinya belum berubah. Inilah yang membedakan cara berpikir dunia dan cara berpikirnya kerajaan Allah. Nah, dunia itu berkata, lihat dulu baru percaya. Itu kata dunia. Tapi firman Tuhan berkata, percayalah maka engkau akan melihat. Dunia berkata, nilai dirimu dari keberhasilanmu. Firman Tuhan berkata, nilai dirimu dari siapa Kristus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kamu. Nah, seringkali yang membuat kita lelah bukan masalah itu sendiri yang sedang kita hadapi. Tetapi karena cerita yang terus kita ulang-ulang di dalam pikiran kita. Misalnya begini nih, cerita pikiran kita adalah ngulang terus di pikiran kita. Aduh, aku pasti gagal nih, aku pasti gagal nih. Atau kata-kata begini, aduh aku tidak akan pernah berubah, memang cetakannya begini gitu. Atau mungkin kata-kata, Tuhan mungkin udah kecewa nih sama aku nih. Aduh, saya mengecewakan Tuhan nih. Perhatiin deh, kalimat-kalimat seperti ini, maaf ya, kalau terus dipelihara, maka perlahan-lahan itu menjadi keyakinan di dalam diri Anda. Dan keyakinan itulah yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Makanya Paulus berkata, perbaharuilah budimu. Nah, di sini kabar baiknya adalah apa, saudara? Yesus tidak hanya datang untuk mengampuni dosa kita, tapi Yesus juga datang untuk memulihkan cara kita berpikir. Makanya sebelum mengenal Kristus, kita melihat hidup ini dari sudut pandang ketakutan. Sebelum kita mengenal Kristus, kita melihat hidup ini dari rasa bersalah dan penghukuman. Tetapi melalui karya salib, penebusan Yesus untuk Anda dan saya, sekarang kita menerima identitas yang baru. Kita bukan lagi orang yang tertolak. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan lagi hidup untuk membuktikan bahwa saya dan saudara layak untuk dikasihi. No, bukan gitu lagi. Kita hidup ini karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada saat identitas ini, bahwa kita sudah dikasihi Tuhan, memenuhi pikiran kita, maka cara kita menghadapi hidup ini akan berubah. Bukan karena semua masalahnya lantas tiba-tiba hilang, bukan. Tetapi karena sekarang kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Oh, ini hebat. Saya kasih ilustrasi begini, saudara. Bayangkan seorang pengemudi mobil yang kaca depannya dia itu kotor. Sepanjang jalan dia mengeluh terus. Aduh, jalannya buruk sekali nih, gitu. Jalannya jelek di depan. Padahal jalan itu sebenarnya baik-baik aja. Yang bermasalah bukan jalannya. Yang perlu dibersihkan justru adalah kacanya. Bukankah seringkali demikian juga dengan kehidupan Anda dan saya? Kadangkala kita berkata, hidupku gelap. Oh, sudah gak ada harapan lagi dalam hidup saya. Semua orang meninggalkan saya, semua orang menentang saya, gak ada yang setuju dengan saya dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi Tuhan sedang mengajak kita untuk apa? Membersihkan kaca pemandangan kita. Yaitu kaca apa? Kaca cara berpikir kita. Itu harus dibersihin dulu. Melalui apa? Yaitu menggunakan firman Tuhan. Kaca berpikir kita dibersihkan. Nah, ketika kaca itu bersih, maka jalan yang sama yang selama ini kita jalani akan terlihat sangat berbeda. Ini masalahnya. Coba deh ingat di Alkitab, kisah 12 pengintai yang diutus oleh Musa pergi ke tanah Kanaan selama 40 hari di sana untuk melihat keadaan di sana. 12 orang pergi,
Mereka semua melihat tanah yang sama. Mereka semua melihat buah anggur yang sama. Mereka semua melihat bangsa-bangsa yang sama. Tetapi ketika mereka kembali pulang, 10 orang pulang dengan ketakutan, sedangkan 2 orang, Joshua dan Kaleb, pulang dengan iman. Pertanyaannya, apakah situasinya berbeda? Jawabannya, tidak. Yang berbeda adalah cara mereka dalam memandang situasinya. 10 orang berkata musuhnya terlalu besar. Sedangkan 2 orang ini, Joshua dan Kaleb, berkata Tuhan lebih besar daripada musuh. Artinya masalahnya sama, ada musuh di depan. Tetapi pikiran yang berbeda menghasilkan keputusan yang berbeda. Dan keputusan itulah yang menentukan masa depan mereka. Betul kan? Gara-gara 10 orang berpikiran yang berbeda, menentukan akhirnya pikiran mereka memberikan keputusan yang harusnya mereka tinggal menyeberang masuk ke tanah Kanaan, menaklukkan tanah tersebut. Akhirnya mereka harus diputar lagi, saudara. Tambah lagi, udah 2 tahun berjalan, tambah lagi 38 tahun lagi berikutnya mereka putar lagi. Karena apa? Karena cara pandang mereka yang belum dibereskan, sehingga membuat mereka jadinya muter dan muter lagi. Bagaimana caranya sekarang Anda dan saya? Bagaimana cara kita memperbarui pikiran kita? Coba ini, saudara. Mulailah dengan mengganti kebohongan yang sering kita ucapkan kepada diri kita sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Jika muncul pikiran begini, aku sendirian, gak ada orang yang bersama-sama aku. Jawablah dengan firman Tuhan. Anda harus counter perkataan itu. Berkata begini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Ngomong begitu. Kalau ada kata-kata yang mengatakan kamu sendirian. Jika muncul di pikiran kamu, oh aku tidak mampu. Anda harus counter jawab dengan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika ada lagi muncul di pikiran saudara perkataan seperti ini. Oh masa depanku gelap, gak jelas masa depan saya. Anda harus jawab, counter lagi dan berkatakan, Tuhan mengetahui rancangan damai sejahtera bagi kehidupanku. Ingat di sini, semakin sering kita memenuhi pikiran kita dengan firman, maka semakin sedikit ruang bagi ketakutan untuk menguasai hati kita. Nah, saya ingin memberikan satu tantangan sederhana buat saudara. Hari ini, perhatikan, pikiran yang paling sering muncul setiap kali Anda menyadari ada pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Coba deh, jangan biarkan pikiran itu untuk tinggal berlama-lama di pikiran saudara. Segera lakukan. Gantilah dengan satu janji Tuhan yang Anda ingat. Makanya saya selalu ngajarkan, coba belajar hafalin ayat. Gak semua Alkitab harus Anda hafalkan, coba hafalkan ayat. Begitu ada kata-kata yang melemahkan, ganti langsung dengan kata-kata firman. Lakukan itu berulang-ulang. Lama-kelamaan, cara berpikir Anda pasti akan berubah. Dan ketika cara berpikir Anda berubah, maka arah hidup Anda pun mulai berubah. Berarti, dengar baik, hidup kita tidak selalu mengikuti keadaan, tetapi seringkali hidup kita mengikuti cara kita memandang keadaan. Berarti firman Tuhan bukan sekedar memberi informasi baru buat kita, tapi firman Tuhan membentuk cara berpikir yang baru. Atau dengan kata lain, pikiran yang dipenuhi firman akan melahirkan hati yang dipenuhi damai. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup hari ini dan berkuasa. Hari ini kami menyerahkan pikiran kami kepadamu Tuhan. Bersihkan setiap kebohongan yang selama ini kami percaya. Gantikan rasa takut dengan iman, gantikan kekhawatiran dengan damai sejahtera-Mu, dan gantikan penghukuman dengan kebenaran, bahwa kami adalah anak-anak-Mu di dalam Kristus. Roh Kudus tolong kami untuk memperbaharui pikiran kami setiap harinya melalui firman-Mu, sehingga hidup kami semakin mencerminkan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa barang siapa makan tubuh Kristus, barang siapa minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga.
Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini, bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini kami bersama dengan keluarga dimeteraikan menjadi warga sorga, dijamin punya rumah di sorga, punya rumah di bumi tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, rancangan orang jahat, roh perdukunan, tidak berkuasa atas kami. Mulutku diberkati, setiap kata kalimat doaku digenapi pasti berhasil. Aku punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi pelayanan kami. Diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, barang siapa saudara yang sudah makan tubuh dan minum darah Yesus, percayalah, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saat ini, di tangan saya ada minyak urapan. Saudara boleh siapkan minyak tangan saudara. Ini bukan doktrin gereja, ini bukan perintah seseorang. Bukanlah ajaran dari manusia. Tapi ini perintah Yesus. Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, dan menyatakan kuasanya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat minyak ini dari tempat kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir. Jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan atas kepala saudara. Berdoa buat pasangan saudara. Berdoa buat keturunan saudara. Bahkan proyek Anda berdoa lepaskan berkat. Terjadi kuasa Tuhan, terjadi mujizat Tuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Sekarang di layar saudara, di layar monitor Anda, ada kata-kata kuasa, ada kata-kata mujizat yang kita imani, yang kita percayai, dan itu yang kita ucapkan. Maka itu yang terjadi bagi kita. Berulang kali saya katakan, ulang terus kata-kata kuasa, dan itu terjadi bagi hidup saudara. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita sudah sampai di penghujung acara kita. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus. Menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang. Menjemput Anda dan saya. Keluargamu dan keluarga kita semuanya. Pasti suatu hari kita akan diundang pesta di sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Well, terima kasih sudah memulai hari ini bersama dengan Yesus. Ingat, biarlah hari ini Anda ingat satu kebenaran ini. Apa yang memenuhi pikiranmu hari ini akan sangat mempengaruhi arah hidupmu di esok hari. Karena itu, penuhilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Sampai bertemu di I Start with Jesus berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.
kuat.